Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang epidemiologi penyakit pada tumbuhan. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Agil Hussein, NIM 39. Saya Marsa Nadira, NIM 30. Saya Rita Rahmawati, NIM 32. Saya Melisa Duyuliani, NIM 34. Saya Vista Nur Deviana, NIM 35. Saya Elmi Giapsari, NIM 40. Saya Ika Putri Puspitasari, NIM 41. Oke, yang pertama ada definisi dari epidemiologi. Jadi epidemiologi adalah studi dan analisis tentang distribusi, berupa siapa, kapan, dan di mana, pola dan penentu kondisi kesehatan, serta penyakit pada populasi tertentu, bisa berupa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Namun kali ini kita akan bahas tentang epidemiologi penyakit pada tumbuhan. Selanjutnya ada perkembangan penyakit pada tumbuhan. Penyakit pada tumbuhan umumnya berawal dari tingkat serangan yang rendah, yaitu hanya beberapa tanaman atau sejumlah kecil jaringan yang terserang. Namun serangan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran apabila intensitas serangannya semakin meningkat. Nah, di sini terdapat dua rangkaian kejadian yang berperan dalam infeksi penyakit pada tumbuhan, yaitu yang pertama perkembangan penyakit dan yang kedua penyebaran patogen. Berikutnya yaitu tahapan perkembangan penyakit pada tumbuhan. Yang pertama, inokulasi atau penularan, yaitu kontak pertama antara patogen dengan tanaman inang. Inokulum adalah bagian dari patogen yang dapat memulai infeksi. Yang kedua yaitu penetrasi. Masuknya sel patogen ke dalam tanaman antara lain melalui stomata. Agar infeksi penyakit dapat terjadi, inokulasi diikuti dengan penetrasi, yaitu tahapan patogen memasuki tubuh inang. Masa infeksi yaitu reaksi antara patogen dengan sel tanaman sehingga menimbulkan gejala. Infeksi dikatakan sudah terjadi jika proses pengambilan nutrisi oleh patogen dari inang sudah mantap. Tahap yang keempat adalah masa inkubasi. Masa inkubasi adalah waktu antara permulaan infeksi sampai munculnya gejala penyakit. Beberapa penelitian mengartikan periode inkubasi sebagai periode yang menyakup seluruh tahapan pelepasan spora awal. Tahap yang kelima adalah invasi dari tanaman inang. Invasi atau fase penyerangan di mana fungsi akan tumbuh miselium di dalam sel-sel di lapisan kutikula, epidermis, atau jaringan lainnya, atau dapat juga meliputi permukaan sel. Tahap yang keenam adalah reproduksi. Reproduksi adalah pembentukan alat perkembangbiakan atau memperbanyak diri di dalam tanaman inang. Kemudian adalah tahap yang ketujuh, yaitu penularan dan penyebaran. Proses pemindahan inokulum patogen dari suatu sumber inang yang terserang ke inang lainnya. Pemencaran inokulum dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu dapat melalui udara, air, dan manusia. Next. Berikutnya adalah penyebaran patogen. Patogen sering berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Angin, air, serangga, manusia, biji, dan alat-alat pertanian merupakan sarana transportasi bagi patogen untuk berpindah tempat. Penyebaran patogen dapat terjadi secara aktif dan secara pasif. Penyebaran aktif adalah apabila patogen dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara aktif dengan sendirinya. Contohnya adalah jamur kayu yang membentuk hifa yang panjangnya beberapa meter sehingga dapat mencapai inangnya. Kemudian adalah penyebaran patogen secara pasif, dilakukan dengan perantara, yaitu perantara angin, air, serangga, alat-alat pertanian, biji, dan manusia. Selanjutnya ada sarana patogen untuk berpindah tempat. Yang pertama itu ada angin. Angin merupakan salah satu sarana penyebaran patogen yang efektif dalam jarak jauh.
Akan tetapi, pada saat perjalanan jarak jauh, jika spora tidak segera mendapatkan tanaman inangnya, maka spora jamur yang terbawa oleh angin akan mati. Oleh karena itu, spora jamur yang menyebabkan tanaman menjadi sakit, itu telah mendapatkan inangnya berupa tanaman. Kemudian, angin dapat membawa spora jamur, bakteri, dan virus, baik berupa propagul, patogen itu sendiri, maupun tersangkut bersama jaringan tanaman. Yang kedua ada air. Penyebaran melalui air kurang berperan dibandingkan dengan air. Kenapa kurang berperan? Karena air di sini biasanya itu cukup berpengaruh terhadap tanah. Sedangkan angin tadi sudah dijelaskan bahwa angin itu bisa membawa spora jamur, bakteri, dan virus. Kemudian tidak dapat melalui jarak yang jauh, kecuali melalui aliran sungai. Karena air yang akan masuk dalam tanah itu biasanya langsung terserap oleh akar tumbuhan. Yang terakhir, ada penyebaran patogen dengan batuan air hanya bersifat lokal. Yang ketiga, serangga. Serangga dapat berperan sebagai sarana penyebar dan pembiak. Hal ini terjadi karena beberapa patogen mampu membiak dan bertahan hidup di dalam tubuh serangga. Serangga yang pergerakannya lambat merupakan sarana penularan efektif, tetapi bukan penyebar yang efektif. Penyebar yang efektif dilakukan oleh serangga yang bersayap sehingga dapat terbang dan tertiup angin. Serangga memiliki struktur mulut dan cara mengambil makanan yang sangat menentukan efisiensi, kemampuan, dan cara penyebaran patogen. Serangga yang memiliki mulut penusuk dan penghisap lebih efisien dalam menyebarkan patogen dibanding dengan serangga yang struktur mulutnya untuk menggigit. Contohnya adalah Bemisia tabaci atau kutu kebul. Yang keempat, manusia. Penyebaran patogen melalui manusia merupakan penyebaran yang paling efektif. Hal ini karena manusia dapat menyebarkan patogen dalam jarak yang cukup jauh dan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Manusia dapat menyebarkan patogen bersama dengan bahan tanaman seperti tanah, bahan organik, kompos, dan pupuk pertanian. Spora jamur dan bakteri dapat menempel pada baju dan badan manusia dan akan terbawa mengikuti kemana manusia akan pergi. Yang kelima, ada biji. Biji yang terinfeksi patogen akan menghasilkan kecambah yang sakit dan tersebar secara acak di lahan. Kecambah yang terinfeksi akan menjadi sumber utama penyebaran patogen. Patogen bakteri dapat bertahan pada permukaan dan di dalam jaringan biji yang terlihat sehat. Maka penyebaran penyakit dari satu ke tempat yang lainnya seringkali terjadi melalui biji. Penyebaran ini dibantu pula oleh kemampuan bakteri untuk mempertahankan hidupnya di dalam biji selama bertahun-tahun lamanya. Yang keenam, alat-alat pertanian. Penggunaan alat pertanian sebelumnya dilakukan pada tanaman yang sakit, maka patogen akan terbawa beserta alat pertanian. Alat-alat pertanian yang tidak disanitasi mengandung patogen, bakteri, dan jamur. Dengan demikian, alat-alat pertanian tersebut jika digunakan kembali untuk bercocok tanam dan mengalami kontak langsung dengan tanaman akan menyebabkan patogen yang terkandung dalam alat-alat pertanian menempel pada tanaman sehingga tanaman tersebut terinfeksi. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah epidemiologi adalah studi dan analisis tentang distribusi berupa siapa, kapan, dan di mana, pola dan penentu kondisi kesehatan, serta penyakit pada populasi tertentu. Yang kedua adalah tahap-tahap perkembangan penyakit pada tumbuhan, yaitu inokulasi, penetrasi, infeksi, masa inkubasi, invasi, reproduksi, penularan, dan penyebaran patogen. Yang ketiga adalah penyebaran patogen dapat terjadi dengan perantara angin, air, serangga, manusia, biji, dan juga alat-alat pertanian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.